Dok, katanya diabetes itu penyakit seumur hidup. Tapi kok ada ya tetangga saya yang katanya diabetes, terus dia bisa sembuh gitu loh, nggak perlu minum obat. Ternyata nih, memang ada cara agar penderita diabetes itu bisa terkontrol gula darahnya tanpa perlu menggunakan obat-obatan. Pengen tahu nih caranya gimana? Kalian harus kenal dulu terhadap diabetes. Diabetes adalah penyakit di mana tubuh tidak membuat cukup insulin atau tidak dapat secara efektif menggunakan insulin. Insulin itu apa? Insulin adalah hormon yang bisa membantu sel tubuh kita untuk menyerap dan mengubah gula yang dikonsumsi menjadi energi. Secara garis besar, diabetes dibagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1. Ini merupakan penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh itu menyerang dan menghancurkan sel-sel di pankreas, tempat insulin dibuat. Nah, ini membuat tubuh gagal memproduksi insulin. Biasanya orang dengan diabetes tipe 1 itu bergantung pada insulin buatan seumur hidup. Yang paling banyak terjadi adalah diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2, sel-sel tubuh tidak bereaksi terhadap insulin sebagaimana mestinya, atau yang dikenal dengan resistensi insulin. Insulin diproduksi oleh pankreas. Nah, ketika tubuh mengalami resistensi insulin, akhirnya pankreas akan menghasilkan lebih banyak insulin lagi. Namun karena insulin tetap tidak bisa digunakan, maka kadar gula darah akan tetap naik. Di posisi ini, penderita diabetes membutuhkan obat-obatan untuk membantu agar insulin bisa mengikat gula darah dengan efektif lagi. Nah, terus gimana caranya agar penderita diabetes bisa lepas dari obat-obatan? Ada uji klinis remisi diabetes atau DIRECT yang dipimpin oleh Prof. Roy Taylor dari Universitas Newcastle di Inggris. Nah, penelitian ini diikuti oleh 298 orang berusia 20-65 tahun dari bulan Juli 2014 sampai Agustus 2016. Nah, jadi 149 orang itu melakukan program manajemen penurunan berat badan dan 149 orang itu hanya mengkonsumsi obat-obatan dan menghindari makan makanan manis. 149 orang yang melakukan manajemen penurunan berat badan selama 3-5 bulan pertama itu mengkonsumsi kalori rata-rata 855 kalori. Dikontrol dengan ahli gizi untuk membantu menurunkan berat badan dan mengusir makanan-makanan buruk ya. Setelah itu 2-8 minggu mulai dikenalkan oleh makanan-makanan lain. Di akhir penelitian, orang yang menggunakan obat-obatan dan menghindari makan manis saja hanya 4% yang bisa bebas dari obat-obatan diabetes. Namun hampir setengah orang yang berhasil melakukan penurunan berat badan antara 10-15 kg itu bisa mengembalikan kondisi tubuhnya sehingga gula darah tetap stabil tanpa perlu mengkonsumsi obat-obatan diabetes. Apalagi hampir 90% orang yang berhasil menurunkan berat badan sebanyak 15 kg selama 1 tahun dan mempertahankan berat badannya tersebut itu bisa bebas dari obat-obatan diabetes dan gula darah tetap stabil. Selain itu, kelompok penurunan berat badan itu berhasil mengontrol kadar kolesterol total dan trigliseridanya serta tekanan darah tanpa menggunakan obat-obatan. Dengan catatan tidak mengalami kenaikan berat badan lagi setelah melakukan penurunan berat badan. Nah, penelitian ini didasari oleh teori bahwa diabetes tipe 2 adalah hasil dari akumulasi lemak di hati yang bisa membuat resistensi insulin dan meningkatkan produksi gula darah. Ketika seseorang menumpuk terlalu banyak lemak, maka lemak bisa menumpuk di dalam hati dan tumpah ke seluruh tubuh termasuk area pankreas. Penumpukan di area pankreas ini bisa menyumbat pankreas dan mematikan gen yang bisa mengarahkan bagaimana insulin
insulin harus diproduksi secara efektif dan bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Manajemen penurunan berat badan ini disarankan untuk dilakukan sesegera mungkin saat diabetes terdeteksi. Namun ini terbukti ya pada mamaku sendiri. Jadi di awal sebelum sakit stroke, mamaku tuh berat badannya sekitar 79 kg. Sudah menggunakan obat-obatan diabetes, ada 3 jenis, dan insulin, obat tekanan darah tinggi dan kolesterol. Namun gula darahnya tetap di atas 200 walaupun sudah dengan obat-obatan. Setelah terkena stroke, langsung dirubah segala pola makannya, mengganti pola makan yang sehat, dan saat ini berat badannya 68 kg, turun 10 kg. Syukurnya hanya menggunakan 1 obat diabetes dan 1 kali insulin di malam hari, itu sudah berhasil mengontrol kadar gula darah puasa di bawah 100 dan kadar gula darah 2 jam setelah makan di bawah 180. Ya. Jadi penurunan berat badan 10 kg ini sangat memiliki dampak sekali terhadap kadar gula darahnya mama. Dan bahkan saat ini tekanan darah tinggi dan kolesterol mama tetap stabil tanpa harus menggunakan obat-obatan tekanan darah tinggi dan kolesterol. Namun hal ini tidak berlaku bagi penderita diabetes yang mengalami penurunan berat badan secara drastis tanpa melakukan diet akibat gula darah yang keluar dari urin ya. Nah, jadi penurunan berat badan secara drastis itu merupakan gejala utama pada penderita diabetes karena tubuh tidak mampu menggunakan gula dengan baik sehingga gula langsung keluar melalui urin. Nah, kalau turun berat badannya dengan cara seperti itu, maka bukannya sembuh malah semakin parah penyakit diabetesnya. Karena berat badan memang turun, namun bukan karena gula darah stabil, tapi gula darah yang semakin tinggi pada tubuh. Nah, jadi jika teman-teman ingin mengembalikan penyakit diabetesnya, maka segeralah untuk mengontrol pola makan dan melakukan manajemen berat badan yang baik untuk membantu memperbaiki resistensi insulinnya nih teman-teman. Nah, jangan lupa untuk selalu konsultasi kepada ahli gizi maupun dokter penyakit dalam sebelum melakukan diet terhadap penyakit diabetesnya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dadah teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye!